NATO ternyata sudah rencanakan perluasan aliansi di dekat Rusia sejak beberapa tahun lalu. Cut off electricity to Ukraine, blow up bridges, destroy the economy of the Baltic, stop energy exports to the West. This is Russian television for you. Russian propaganda network. These commentators want Moscow to unleash its fury. What has made them so angry? NATO's expansion. 2 more countries are joining the NATO. The decks have been cleared, and this is a major political defeat for Vladimir Putin. His friend, Recep Tayyip Erdogan, has turned. Turkey has dropped its objections to NATO expansion. Finland and Sweden are set to be part of this military alliance, and it's happening in record time. Putin attacked Ukraine to send a message to NATO. He wanted to stop its expansion. He's accelerated it. He's given NATO a new life and purpose. So Russian propagandists are crying war. They want an all-out attack. Will they get their wish? On Gravitas tonight, that's what we'll discuss. Yesterday's developments will go down in history books. Finland and Sweden have got their wish. They have been invited to join the NATO. They applied to join this military alliance in the month of May. We are still in June. Their appeal was held up by Turkey. You see, NATO has 30 member countries. Each one has a veto. So Finland and Sweden need a yes vote from each member to join the NATO. That is the rule. Their big hurdle was Turkey. Since day one, Turkey refused to back their bids. But yesterday, Recep Tayyip Erdogan dropped his objections. In light of the progress we have made together, Turkey has agreed to support Finland and Sweden joining NATO. NATO ternyata sudah merencanakan perluasan aliansinya di dekat perbatasan Rusia sejak beberapa tahun lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer akhir pekan ini. Kita berbicara tentang perombakan terbesar struktur militer kita sejak 1949. Perencanaannya dimulai beberapa tahun lalu, tetapi sekarang kita sedang menerapkannya, kata Bauer pada konferensi pers di Tallinn, Estonia, Sabtu 17 September 2022. Pertemuan Komite Militer NATO berlangsung di Estonia kemarin. Dalam kesempatan itu, Panglima Tertinggi Sekutu Eropa, Jenderal Christopher Cavoli menyampaikan kepada negara-negara anggota NATO pertimbangan strategis mengenai tindakan NATO di sisi timur. Pada akhir Juni lalu, para pemimpin NATO menyetujui rencana untuk membangun pasukan aliansi yang signifikan di sisi timur Eropa pada 2023. Rencana itu muncul di tengah agresi militer Rusia di Ukraina. Menurut NATO, pihaknya bakal meningkatkan jumlah pasukan dengan kesiapsiagaan tinggi di sisi timur menjadi lebih dari 300.000 tentara dalam waktu dekat. Aliansi militer itu juga akan meningkatkan komposisi kelompok tempur ke tingkat brigade. Selain itu, negara-negara NATO berjanji untuk meningkatkan anggaran belanja pertahanan mereka. Biden peringatkan Putin, jangan gunakan senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Peringatan ini dilontarkan setelah pasukan Rusia dipukul mundur oleh pasukan Ukraina di Izium, Kharkiv. Dalam preview untuk program 60 Minutes yang akan tayang hari Minggu 18 September 2022 waktu Amerika, pembaca acara program, Scott Pelley bertanya kepada Presiden Biden kata-kata apa yang akan dia berikan untuk rekan Rusianya jika mempertimbangkan untuk menggunakan senjata kimia ataupun nuklir taktis di Ukraina. Biden menjawab, jangan Anda akan mengubah wajah perang tidak seperti apapun sejak Perang Dunia II. Kata Pelley mendorong Biden untuk menjawab respon apa yang Amerika berikan jika Putin nekat melakukannya. Biden menolak mengomentari rencana tertentu. Dia hanya mengatakan bahwa AS akan bertindak jika senjata nuklir digunakan. Ini akan menjadi konsekuensial, kata Biden. Rusia akan menjadi lebih payah di dunia daripada sebelumnya, katanya lagi. Dan tergantung pada sejauh mana apa yang mereka lakukan akan menentukan respon apa yang akan terjadi. Info Biden yang dilansir Mail Online Sabtu 17 September 2022. Peringatan Biden muncul sehari setelah pemerintahannya berkomitmen untuk mengirimkan bantuan militer senilai 600 juta US dollar lagi ke Ukraina yang berhasil merebut kembali kota besar lain dari pasukan Rusia pada Rabu. Gedung Putih mengatakan ini adalah yang ke-21 kalinya Departemen Pertahanan menarik senjata dan peralatan lainnya dari Irak untuk dikirim ke Ukraina. Paket bantuan tersebut akan mencakup lebih banyak jenis amunisi dan peralatan yang sama yang telah membantu pasukan Ukraina mengalahkan pasukan Rusia di bagian timur dan selatan.
Baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantu mengibarkan bendera negaranya di atas benteng Rusia yang baru direbut kembali di Izium saat dia merayakan serangan balik yang menakjubkan. Ukraina mengambil kembali miliknya, kata seorang juru bicara militer Ukraina. Biden peringatkan Putin, jangan gunakan senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Peringatan ini dilontarkan setelah pasukan Rusia dipukul mundur oleh pasukan Ukraina di Izium, Kharkiv. Dalam preview untuk program 60 Minutes yang akan tayang hari Minggu 18 September 2022 waktu Amerika, membaca acara program, Scott Pelley bertanya kepada Presiden Biden kata-kata apa yang akan dia berikan untuk rekan Rusianya jika mempertimbangkan untuk menggunakan senjata kimia ataupun nuklir taktis di Ukraina. Biden menjawab, jangan Anda akan mengubah wajah perang tidak seperti apapun sejak Perang Dunia II. Kata Pelley mendorong Biden untuk menjawab respon apa yang Amerika berikan jika Putin nekat melakukannya. Biden menolak mengomentari rencana tertentu. Dia hanya mengatakan bahwa AS akan bertindak jika senjata nuklir digunakan. Ini akan menjadi konsekuensial, kata Biden. Rusia akan menjadi lebih paria di dunia daripada sebelumnya, katanya lagi. Dan tergantung pada sejauh mana apa yang mereka lakukan akan menentukan respon apa yang akan terjadi. Info Biden yang dilansir Mail Online Sabtu 17 September 2022. Peringatan Biden muncul sehari setelah pemerintahannya berkomitmen untuk mengirimkan bantuan militer senilai 600 juta US dollar lagi ke Ukraina yang berhasil merebut kembali kota besar lain dari pasukan Rusia pada Rabu. Gedung Putih mengatakan ini adalah yang ke-21 kalinya Departemen Pertahanan menarik senjata dan peralatan lainnya dari Irak untuk dikirim ke Ukraina. Paket bantuan tersebut akan mencakup lebih banyak jenis amunisi dan peralatan yang sama yang telah membantu pasukan Ukraina mengalahkan pasukan Rusia di bagian timur dan selatan. Baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantu mengibarkan bendera negaranya di atas benteng Rusia yang baru direbut kembali di Izium saat dia merayakan serangan balik yang menakjubkan. Ukraina mengambil kembali miliknya, kata seorang juru bicara militer Ukraina. Info Biden yang dilansir Mail Online Sabtu 17 September 2022. Peringatan Biden muncul sehari setelah pemerintahannya berkomitmen untuk mengirimkan bantuan militer senilai 600 juta US dollar lagi ke Ukraina yang berhasil merebut kembali kota besar lain dari pasukan Rusia pada Rabu. Gedung Putih mengatakan ini adalah yang ke-21 kalinya Departemen Pertahanan menarik senjata dan peralatan lainnya dari Irak untuk dikirim ke Ukraina. Paket bantuan tersebut akan mencakup lebih banyak jenis amunisi dan peralatan yang sama yang telah membantu pasukan Ukraina mengalahkan pasukan Rusia di bagian timur dan selatan. Baru-baru ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantu mengibarkan bendera negaranya di atas benteng Rusia yang baru direbut kembali di Izium saat dia merayakan serangan balik yang menakjubkan. Ukraina mengambil kembali miliknya, kata seorang juru bicara militer Ukraina.